di saat kita bersama melingkarkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke. Selamat siang. Ya. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih telah bersedia bergabung di Zoom meeting hari ini bertepatan pada tanggal 10 Januari 2024. Perkenalkan saya Baya, saya di sini sebagai moderator pada acara Zoom meeting hari ini. Sebelum acara dimulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Mbak. Ya. Merdu. Oh ya, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk tema hari ini adalah demonstrasi praktis integrasi dengan Satu Sehat Kemenkes. Baik, marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Beliau adalah Bapak Muhammad Adli Eskom. Beliau merupakan Chief Technical Officer di PT Attila Media Pratama dan pengembang utama Mediclad Indonesia. Dan mohon izin Bapak, sebelum menyampaikan pemaparan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi berlangsung selama 45 menit, dan sisanya 15 menit kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Dan kepada Bapak Ibu yang berhadir bisa menyimak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang telah tersedia. Bagaimana Bapak narasumber? Apakah sudah siap? Baik, Bapak Adli. Bentar. Wait. Oke. Waktu bermainnya dengan kita kembali menginformasikan kepada Pak Gani dengan perhatian kami kita waktu bermainnya telah selesai. Halo, tes. Suaranya baca kan? Oke. Izin, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk share screen-nya udah kelihatan kan ya? Nah, anggap aja udah kelihatan. Kelihatan. Oke. Ini saya mulai dari nol ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung cara pengaturannya, dan sebagian mungkin masih belum bisa membedakan antara yang mana yang development, yang mana yang production ya. Oke. Jadi kita masuk dari pengaturan dulu. Di sini perlu diperhatikan, kadang ya ada beberapa yang terlupakan, itu antara lain di bagian longitude dan latitude. Jadi ada beberapa dari teman-teman yang japri terkait mapping lokasi yang sering gagal. Itu Halo? Nggih, Pak.
Ini di sini ada Dr. Faisal Basro join. Saya ulangi lagi ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa dari teman-teman yang melupakan bagian longitude dan latitude, di mana itu diperlukan untuk mapping lokasi untuk satu saat ini. Jadi kita sebentar ya. Mana? Bentar ya, saya isipkan dulu. Ada kawan lihat nggak? Tadi nggak bisa, tidak bisa itu. Nah, adik, anu kawan ini main di sini. Gitu. Kita situ sama kakak. Baso, adik Laura. Jadi, sorry. Mana tadi? Sampai inisial itu ya. Google Maps. Itu untuk latitude, di situ longitude-nya. Nah, jadi dua item ini, dua inputan ini sangat diperlukan untuk pemappingan lokasi satu sehat, dan itu yang sering terjadi dan sering terlupakan. Selain diantaranya kode kelurahan, kode kecamatan, kode kabupaten, dan kode provinsi, dan kode pos. Ini untuk kode-kode ini bisa dilihat di apa itu namanya, data kependudukan kalau nggak salah ya, atau apa ya, lupa saya. Kemarin pernah di-share, nanti saya carikan lagi, pernah di-share dulu untuk lokasi itu, pernah di-share sama Menkes.
Jadi nggak perlu tinggal cari nama provinsinya, nama kabupatennya sudah ada di situ semua. Jadi satu. Nanti saya coba cari untuk saya sharekan. Ya. Lalu bentar. Ini yes, Pan- Tapi nek nganggo kuwi bayari yo an malah. Selanjutnya kita coba untuk representasi pasien untuk memastikan apakah kode client ID secret key dan organization ID-nya sudah benar. Kita coba di referensi pasien. Itu kita bisa lihat di referensi pasien yang di-share oleh Menkes. Mungkin ada yang punya, ada yang belum. Nanti saya sharekan mungkin buat yang coba-coba. Tapi kalau yang sudah production bisa pakai NIK sendiri. Coba ya. Ya, amun tepaling ini Di chat grup saya share ya untuk dummy passion sama petitionernya. Bisa dilihat di situ. Kita coba masukkan. Copy. Cari. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti berhasil. Berarti ini ada passionnya, terus nama pasiennya di Branda. Berarti sudah bisa. Berarti untuk pengaturan client ID, organization ID, dan security-nya sudah berhasil. Lalu kita masuk ke mapping departemen. Nah, mapping departemen ini kita mulai dari yang paling atas. Ya, maksudnya dari yang paling atas itu sesuai dengan struktur organisasi. Misalkan di dalam rumah sakit itu kepala, maksudnya direktur turun ke bawah. Di bawah direktur itu ada siapa saja, misalkan ada ruangan, apa istilahnya, ruangan pelayanan medik atau ruangan keperawatan dan sebagainya. Jadi untuk pembuatan departemen itu harus berurut, misalkan di rumah sakit atau kliniknya nggak mau ribet deh misalkan. Jadi cuma di bawah direktur langsung semuanya pukul rata juga bisa. Atau misalkan di bawah direktur mau sesuai dengan struktur organisasi juga bisa. Cuma kemarin dari beberapa info dari teman-teman waktu acara satu set di Jakarta kemarin, boleh aja sih kalau memang males untuk bikin
mapping departemennya sesuai dengan struktur organisasi. Tapi kalau dibikin sesuai dengan struktur organisasi juga nggak apa-apa. Jadi misalkan di bawah direktur itu ada misalkan nama jalan deh. Nama jalan ini langsung aja kita klik. Maksudnya kenapa kita langsung klik? Nggak memilih poli dulu. Artinya di bawah direktur itu ada apa namanya struktur rawat jalan. Nah, nanti di dalam struktur rawat jalan itu ada di bawahnya poli-poli. Bisa dibikin seperti itu. Atau misalkan kalau nggak mau ribet, ya langsung aja. Jadi di bawah direktur langsung poli apa, poli jantung, poli bedah, misalkan seperti itu. Simpan. Eh, ini udah pernah ada yang bikin dengan kode ini. Cara bikin mana lagi? Kayaknya pakai kemarin saya ini kan pakai organization ID-nya punya Zaman Huri ya. Jadi mungkin saya pernah coba bikin rawat jalan. Lalu mungkin di nggak lupa saya untuk simpan gitu. Jadi langsung aja anggap aja di bawah direktur langsung aja deh misalkan, atau misalkan dari di bypass istilahnya struktur di atasnya langsung ke polinya aja. Misalkan poli penyakit dalam. Hmm. Oke.
Mohon izin dan mohon maaf sekalian. Ini entah kenapa saya coba untuk insert mapping ke dev untuk departemen, sepertinya gagal. Bentar saya coba lagi.
Ini memang gangguan dari sehatnya nih. Ini saya coba. Abang tuh galau dari kemarin, galau salah salah ini orang deh pengen jadi abang. Oke, mohon izin. Ini saya coba via Postman juga nggak bisa kirim organization ya, create organization. Kayaknya memang dari satu setnya nggak bisa ini. Mohon maaf sebelumnya. Pak Joko, Pak Joko, kalaunya untuk get praktisi sama pasien memang bisa, cuma kan dari satu set juga punya beberapa URL lain. Jadi ini kita coba via Postman juga nggak bisa ini. Kita ada yang bisa coba. 400 responnya. Coba. Agak pas. Ganggu karena kamu untuk penginputan tuh udah bisa diganggu katanya Robi sudah menjadi fokus baik di ini. Iyo, yang ngomong kalian jangan pulang. Tapi nggak bisa juga ya kalau nggak bikin organization dulu. Location. Saya lanjutin aja seadanya dulu ya, soalnya ini nggak bisa create juga ini. Kita coba ya. Coba lagi ya. Kita lanjutin apa lagi ya. Lanjut seadanya. Jadi misalkan kalau mau bikin yang strike, maksudnya strike itu dalam artian dari direktur langsung ke poli-poli bisa, atau mau bikin seperti sesuai dengan struktur organisasi yang ada bisa. Cuman bedanya dalam pengiriman pembuatan mappingnya itu kalaunya mau dibikin sesuai dengan organisasi, itu nanti ID organisasinya yang di atas di sini harus diisi. Jadi misalkan kita bikin dulu keperawatan, habis itu pelayanan medik, habis itu kita sudah selesai kan, habis pelayanan medik kan dapat UID-nya kan, dapat UID-nya. Habis itu UID keperawatan itu kita masukkan di sini di ID organisasi. Lalu kita pilih habis di bawah keperawatan atau pelayanan medik itu ada apa, rawat jalan. Kita simpan. Habis itu di bawah ke pelayanan di bawah rawat jalan itu tadi ada lagi strukturnya, misalkan di bawah rawat jalan itu ada poli anak, ada poli bedah. Nah, yang ID organisasi yang dipakai itu adalah UID-nya punyanya rawat jalan dan seterusnya. Nah, itu yang kadang bikin satu gagal mapping departemen, habis itu gagal create lokasi, karena kan untuk mapping lokasi itu harus ada UID departemennya dulu. Jadi kalau departemen nggak selesai atau nggak berurutan, itu nanti biasanya gagal create lokasi, atau misalkan kalaupun kayaknya nggak bisa deh, soalnya kan untuk pengiriman encounter kan harus ada lokasinya, habis itu dari lokasi kan ada departemennya juga, jadi saling berelasi lah istilahnya, jadi nggak bisa di bypass gitu. Tapi
kemarin waktu acara Satu Sehat di Jakarta oleh Pak Martin, katanya kalau nggak mau ribet ya nggak apa-apa, misalkan dari direktur langsung ke poli. Maksudnya dari direktur itu organization ID itu ibaratnya direkturnya lah istilah. Jadi direktur itu nggak perlu dibuat. Maksudnya struktur kepalanya istilahnya untuk organization ID-nya yang dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan itu dianggap sebagai direkturnya lah. Jadi kita cuma perlu di bawah direktur bikinnya. Jadi misalkan di bawahnya direktur itu ada pelayanan medik, ada perawatan, ada sarana prasarana dan lain-lain sebagainya. Nah, habis itu di bawahnya mau dibikin per per struktur bisa atau langsung bisa, jadi nggak masalah. Tapi itu kembali ke masing-masing ya. Kalau jadi di sini kami bikinkan, misalkan mau sesuai dengan struktur bisa, ataupun mau di bypass juga bisa. Gitu. Nah itu yang terkadang yang bikin create departemen A bisa, create departemen B nggak bisa karena apa ya istilahnya, nggak ngekor ke atasnya lah istilahnya. Misalkan kita bikin strukturnya pelayanan medik, lalu di sampingnya ada poli. Nah itu nggak bisa biasanya. Jadi misalkan pelayanan medik, poli A, poli B itu biasanya nggak bisa gitu. Jadi kalau mau langsung dibikin poli A, poli B langsung aja gitu maksudnya. Jadi nggak perlu pelayanan mediknya nggak usah dibikin gitu. Tapi kalau mau dibikin ada pelayanan medik, berarti pelayanan medik itu harus di bawahnya, di atasnya harus kalau mau bikin poli harusnya dibikin pelayanan medik dulu kalau mau seperti itu. Sama halnya dengan lokasi. Lokasi itu harus dipilih juga dulu poli apa, misalkan di poli anak kan departemennya. Nah, departemennya ini kalau sudah ada di mapping departemen, nanti akan muncul di sini listnya. Nah, ini berkaitan dengan struktur tadi. Kalau mau dibikin sesuai dengan struktur, dibikin sesuai dengan struktur. Atau misalkan mau di bypass langsung ke poli. Nah, kalau untuk pengirimannya ya, untuk di sini ada mapping praktisi. Ini fungsinya biar kita nggak apa istilahnya, kan dari Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan itu membatasi kalau nggak salah ada 200 hit dalam 1 menit. Nah, jadi untuk menghindari kena limit hit itu kita bikinkan mapping praktisinya. Jadi kita mapping dokternya, nanti dia akan mencari sendiri kodenya lalu menyimpan ke database kita. Jadi kita nggak banyak hitnya. Tapi jangan lupa dipastikan untuk NIK dokternya harus ada dan terdaftar di SISDMK. Itu yang kadang sering terlewatkan. Jadi di SISDMK itu NIK-nya kosong, padahal di CMRS NIK-nya ada. Nah itu kadang dokternya nggak ketemu. Nah untuk pengirimannya seperti biasa, karena ini di lokal saya jadi tidak ada pasiennya. Kirimnya per satu-satu, per encounter, per condition, per observation, dan sebagainya. Tapi nanti akan mudah-mudahan bisa rilis kirim bundle. Jadi 1 kali klik itu kirim semuanya lah istilahnya. Jadi misalkan klik 1 pasien udah terkirim encounter condition medication encounter condition apa lagi coba
observation, habis itu prosedur sama composition. Jadi itu. Jadi untuk itu aja sih. Untuk karena kita nggak bisa coba, sih belum bisa untuk mapping, masih terkendala di API-nya satu sehat juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Raisen, monggo Mbak. Boleh tanya, Mas? Halo? Halo, Halo, ya, Mas Ya. mau nanya, Mas. Tes. ya, nggih, monggo. Ya, dari RSI Mabarot Bunga, Mas. Di saya itu kalau yang diklik data respon itu ngeblank putih, Mas. Pernah muncul terus tak backdate itu juga ngeblank putih, Mas. Dari apanya ya, Mas? Bentar, di bagian Data respon. ini ya, Iya, ngeblank putih. iya. Ah, ya muncul nggak list table-nya kayak gini? Ada Nggak, nggak? nggak muncul, putih tok, Nggak Mas. muncul. Iya, Table-nya ada? ada. Ada. Bentar. Nggak pernah Pernah ketemu itu ini. kan saya nonaktifkan terus saya aktifkan lagi itu sempat muncul tapi tak periodenya saya backdate itu ngeblank terus apa pagi harinya itu next day-nya itu tak coba lagi kok ngeblank. Dari apanya ya Oh, kira-kira, Mas? kayaknya mungkin untuk di pengaturan ML setting-nya ada. Udah Emlet dicek. setting yang mana ini, Mas? Pengaturan satu ML sehatnya Iya, pengaturan modul satu sehatnya ada. 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 Kebetulan Table untuk ini semuanya lengkap. lengkap billingnya kan kita pakai Hanza bukan yang LED. Nah, nggak masalah sih kalau table billing-nya itu mau pakai yang Hanzo. Cuma kan Oh iya, bisa ya. kalau yang blank itu update-nya manual apa gimana, Pak? Kemarin itu. Update sistem, Mas. Iya, update MLA satu setnya Langsung, nggak langsung. manual, langsung Nggak iya. manual. Iya. Hmm, Takutnya dia ada yang ketimpa itu sih biasanya. Gitu ya. Biasanya kalau Dari kalau yang ngeblank ini, Mas ya, dari tabelnya itu ya. enggak dari scriptnya kali aja kan mungkin ada yang gagal sinkron mungkin waktu update. Hmm. Itu deh. Oke, nanti tak coba lagi deh, Oke. Mas. Oke. Atau gini aja, coba aktifkan dev modenya di config itu. Ah, oh ya. Nah, dev modenya dibikin true. Nah, itu Ah, coba dibuka itu. Biasanya ada kelihatan muncul errornya apa. errornya ya. Ah, daripada menerka-nerka kan lebih baik begitu aja. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Kita ada yang mau bertanya, silakan.
Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, Ih, bisa dengar? iya, jangan jelas Bapak. Ya, saya Joko dari Budi Rayu Blitar, Bro. Ini saya baru awal untuk setting satu sehatnya. Terus ini tadi diberikan apa dummy. Saya coba praktisi dan pasien sudah ada respon bisa masuk. Itu untuk yang lain-lain belum. Kira-kira kalau sudah bisa masuk di pengaturan, bisa masuk di NIK praktisi dan pasien, itu settingnya sudah benar atau belum? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Bapak Adli. Oke, kalaunya sudah bisa cek praktisi sama pasien, itu bisa dilanjutkan ke mapping departemen dulu ya Pak, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi harus di mappingkan dulu departemennya. Bisa dengan cara, maksudnya dengan berurutan sesuai dengan struktur organisasi yang ada, atau kalau nggak mau ribet langsung di mapping per polinya. Misalkan langsung aja poli anak, terus poli bedah, misalkan atau poli jantung, langsung aja. Lalu setelah itu, setelah dimappingkan, departemennya baru mapping lokasi. Nah, mapping lokasi, setelah mapping lokasi itu baru bisa kirim satu setnya. Itu untuk urutannya. Untuk ini masih dev Pak ya. Jadi untuk mapping departemennya memang belum bisa juga ini saya. Oke, Gangguan kayaknya ya, Pak? memang gangguan Mbak dari server satu sehat. Tapi sambil dicoba aja Pak, sambil nunggu apa namanya organization ID, cons ID-nya production ya, sambil nunggu. Jadi sambil bisa dicoba-coba aja. Soalnya kan biasanya nggak tahu nih kapan bisanya, kapan up-nya ini untuk server dev-nya satu sehat. Kebetulan ini kami sedang mengajukan di satu sehat, Pak. Minta untuk Yes. di videokan apa postman-nya ataupun settingnya itu. Kira-kira kalau saya videokan mapping untuk praktisi dan dokter itu sudah mewakili atau belum? Kalaunya apa istilahnya mengajukan menggunakan Mlet, setahu saya nggak perlu deh Pak. Kemarin ada beberapa yang langsung bisa up ke production. Kalaunya yang mengisikan ini Mandiri. enggak, maksudnya praktisi apa ya? Gimana ya? Jadi memang saya yang mengisinya masih apa SIM RS-nya mandiri, Pak. Terus kemudian diminta apa untuk video postman-nya itu. Nah, saya terkendala ini. Terus kalau ini tadi dapat apa dari jenengan yang dummy NIK praktisi dan pasien itu bisa masuk. Nah, itu. Berarti sebetulnya settingnya sudah benar. Oke, kalau setting sudah benar, berarti kan untuk mengajukan produksinya bisa menggunakan apa namanya penyedia RME-nya Mediclare Pak, bisa Pak. Jadi mungkin bisa dipakai itu biar bisa up production gitu. Oke. Ya, terima kasih ya. Terkait pertanyaan RSI MNU bunga, itu ada tabel yang kurang Pak. Tabel Mlet satu sehat response. Tabelnya belum ada itu, makanya nggak muncul. Jadi mungkin bisa diimpor dulu tabelnya biar bisa muncul lagi. Kayaknya mungkin entah
hapus atau apa itu mungkin bisa di-up lagi, maksudnya Oke, diimport lagi. siap Mas. Di- Siap. Oh itu sama di chat saya ada share untuk kode provinsi dan lain-lain. Jadi mungkin bisa dicari aja di situ. Itu langsung dari Kementerian Kesehatan yang bagikan. Jadi misalkan nggak tahu kode provinsi, kode kabupaten, sampai ke apa namanya kode kecamatan dan lain-lainnya itu bisa dicek di situ di spreadsheet-nya. Oke Mas. Tabel apa Mas tadi Mas? Yang itu kurang. Tabel Mlet satu set respon. Mlet 1. Oke, siap Mas. Tak cek. Permisi dari Dokter Ayu, permisi Pak, saya izin bertanya jika di bagian dalam rencana bisa ditambahkan dulu Dokter Ayu. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, referensi pasien, referensi praktisi itu cuma untuk mencek apakah data pasien itu dan pengaturan yang kita sesuaikan di pengaturan satu sehatnya sudah berhasil. Jadi misalkan dari referensi itu muncul datanya, ada data pasiennya, nah itu berarti untuk pengaturan satu sehatnya kita sudah berhasil dan data pasiennya ada. Nah selanjutnya bisa kita mappingkan departemennya. Jadi ya, misalkan untuk klinik, contohnya misalkan dari anggap aja biar nggak ribet ya, jadi langsung ke polinya aja. Jadi mapping polinya apa, mapping poli A, mapping poli B, habis itu lokasi poli A, lokasi poli B. Nah itu untuk pengaturannya jangan lupa untuk longitude dan latitude-nya jangan sampai kosong karena itu diperlukan untuk mapping lokasi satu sehat. Oke, itu untuk Dokter Ayu, untuk Farhan. Maaf izin bertanya Mas, saat saya mengaktifkan mode satu sehat, kenapa di halaman tersebut terdapat creation of dynamic properties against tadi. Untuk Mas Arhan itu mungkin coba diupdate dulu Mas, kayaknya itu ada gagal update deh kayaknya creation of dynamic property. Oke, mungkin dicoba update dulu untuk mLite-nya. Oke, Mas Arhan. Dari Mas Andri, kalau pas waktu pengiriman dapat pesan gagal, itu kenapa? Gagal pengiriman encounter dan condition itu biasanya bisa jadi billingnya belum di closing atau apa namanya swabnya kosong atau diagnosanya kosong. Nah, jadi kendalanya gagal kirim encounter dan condition itu bisa beraneka macam. Mungkin bisa share di grup atau kalau bisa sih di grup ya biar teman-teman yang lain juga tahu misalkan kendalanya seperti ini apa masalahnya ya. Tapi untuk rata-rata kalau permasalahannya gagal kirim encounter dan condition itu billingnya belum di closing atau swabnya kosong atau diagnosanya belum terisi. Itu untuk Andri. Konfirmasi kembali Mas Arhan untuk update sudah yang terbaru MNet 401. Untuk Mas Arhan itu update-nya manual atau otomatis ya? Maksudnya manual itu copy paste pluginnya gitu loh. Kalaunya biasanya otomatis sih nggak pernah sih ketemu untuk creation itu gagal creation dynamic plugin.
Tapi nanti deh saya coba cek, mungkin ada kesalahan di bagian update-nya mungkin, the creation of dynamic property plugins ya. Terima kasih Mas Arhan untuk laporannya. Kami coba tampung dulu. Oke. Ya, terima kasih kembali. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sisa waktu tinggal 5 menit. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan Bapak dari Prita Insani. Ya, Ya, benar. Mungkin yang ingin ditanyakan mengenai dari Rumah Sakit Beta Insani kan sudah terdaftar untuk sebagai pengguna di Kalimantan Selatan sebagai pengguna. Cuma di aplikasi Satu Sehat ketika kami nyoba KYC-nya itu nggak tampil. Kira-kira kenapa ya? Rumah sakitnya itu nggak ada di list Paskes yang sudah terhubung. Kira-kira ada masukan nggak? Kurang lebih kayak gitu. baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Adli. Untuk KYC-nya udah laporan belum? Pasien Udah yang dilaporan belum? Pasien yang di mapping sudah keluar di KYC-nya, terus sudah dipasang juga, sudah dites. Tapi habis di mapping itu list paskesnya pas mau dilihat historinya nggak muncul. Nah, paskes kita ada keluar Mas ya. Apa? Daftar paskes kita tuh udah ada di anunya di aplikasinya tuh. Tapi kalau pasiennya sendiri kita mapping loh Itu di situ sudah ada riwayatnya. centang biru Cuma lah. namanya nggak ada, nama pasien nama rumah sakitnya. Nama paskesnya. Tapi itu centang biru lah. Ada muncul centang biru lah. Di mananya Mas? Di mobile Satu Sehatnya. Mobile Satu Sehatnya. Belum ngecek lagi sih. Di pasiennya nggak, Bang? Iya. Seingatku itu ada, bentar ya. Kemarin ada yang share itu kalau nggak salah. Ada muncul kayak apa istilahnya, kayak di X itu kan ada centang biru kan, sama di Telegram kan, kalau pasien deh, kalau penggunanya premium. Ntar di mana ya, aku pernah lihat ya, aku ada baca itu kemarin. Tapi nanti deh, tak share tak share screenshotnya kalau berhasil. Siap. Aku carikan dulu. Gitu. Ya. Coba dicoba di KYC-nya itu sudah verifikasi. Udah aman. Ada riwayatnya. Riwayatnya sudah muncul. Cuman itu tadi kadang kawal flexing kan. Nama paskesnya Wah, sombong. Di sini aja KYC-nya belum. Dulu Mas. Thank you. Oke, siap. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Adli. Oke. Bintanya Pak, yang untuk di klinik saya, terdengar ya Pak suara saya Pak? Oke, ada. Itu kan yang di klinik saya, kemarin saya dicoba dengan Dev. Itu saya untuk mapping departemen dan mapping lokasi itu kan sudah ada. Bisa, terus saya hapus. Ketika saya hapus untuk URL dan sebagainya seperti OID dan sebagainya itu sudah saya ganti Pro, tapi ketika saya mapping di departemen itu ada notifnya muncul duplikat atau sudah, yang intinya sudah ada lah. Itu solusinya gimana Mas? Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kalau semisal mappingnya itu kan gini metode mapping saya menambahkan di departemen dulu di rawat jalan, terus saya tambahkan, setelah itu di poliklinik lah, baru polikliniknya saya mappingnya di unit, langsung di mappingkan departemen rawat jalan. Itu tidak apa-apa gitu ya Pak Adi? Terima kasih, mohon dijawab untuk yang pertama dan kedua.
Oke, saya coba jawab ya. Eh, apa ya istilahnya? Itu gimana ya? Udah pernah coba laporan belum Pak ke kementerian kementerian ke Kemenkesnya? Udah coba laporan untuk gagal simpan departemen di production nggak? Belum pernah. Belum. Saya juga untuk teknis Oke. laporannya gimana? Mungkin bisa tanya ke saya lupa siapa namanya, ke bentar. Oh ya, di grup Bapak ada join grup onboarding Satu Sehat belum? Belum. Belum. Ini gimana share grupnya ya? Oh, ini ada share. Nah, itu coba Bapak masuk ke grup situ, di situ ada dari Kementerian Kesehatan. Oh, siap-siap Pak, itu yang untuk kendala kalau mapping departemen nggak bisa itu ya Pak ya? Iya, soalnya takutnya itu mungkin nggak disengaja atau mungkin waktu create departemen itu mungkin udah kepake yang production mungkin takutnya. Cuma lebih baiknya tanyakan dulu ke Kementerian. Soalnya kan di database-nya kan udah dihapuskan ya. Ya udah Pak. Ya, soalnya di Satu Sehat itu nggak menyediakan yang namanya delete departemen. Nah, itu cuma ada create sama get. Ya ada post, get, put, sama patch. Jadi untuk delete itu nggak ada disediakan di Satu Sehat. Nah, itu takutnya mungkin nggak sengaja create pakai production lalu kehapus ID-nya. Nah, itu hapusnya cuma di lokal kita, cuma di Satu Sehatnya nggak kehapus. Nah, takutnya gitu juga. Cuma lebih baik pastikan lagi tanyakan ke Satu Sehat, ke adminnya, ke siapa mungkin ke teman-teman di Satu Sehat. Siapa adli? Lagi. Oh iya. Atau bisa juga sambil dicoba dulu pakai URL. Nggak ada soalnya. Bentar ya. Pakai URL. Mana? URL-nya lupa saya. URL-nya session by ID. Enggak. Session by ID. Tidak, tak coba perbaiki kayaknya. Kemarin ada saya bikin, cuma mungkin belum saya push ke latest ya. Untuk ngecek organization yang udah kekirim, tapi cara kasarnya istilahnya nggak ada. Saya nggak jadi bikin menu. Nanti saya cek lagi. Tapi
lebih amannya ya tanyakan ke satu sehat di grup satu sehat itu tadi. Gitu. Untuk yang kedua tadi mappingnya kayaknya kalau bisa sih Pak sesuai struktur kalau bisa. Tapi kalau mau amannya, maksudnya kalau nggak mau ribet langsung aja. Jadi langsung poli A, poli B, poli C. Karena kan untuk sementara diwajibkan rawat jalan dulu. Kalau sudah selesai rawat jalan mungkin 2025 mungkin rawat inap ya. Cuma dari satu sehat sudah menyediakan untuk rawat inap itu. Cuma 2024 ini full 100% dulu rawat jalannya baru rawat inap. Jadi mappingnya rawat jalan dulu ayo nggak apa-apa. Cuma kalau mau lebih bagus, cuma agak ribet sih. Jadi sesuai dengan struktur. Tapi kalau nggak mau ribet ya sesuai langsung aja maksudnya langsung poli A, poli B, poli C itu Pak. Oke. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, Zoom meeting hari ini akan saya tutup. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya untuk sisi foto. Di foto, dipublis yang di sini. Gih. Baik Iya. Bapak Ibu, dimohon untuk menyalakan kameranya. Ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir dan bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom meeting hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.